Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Ibu Dr. Purwati Kuswarini Suprapto MSI. Yang kami hormati Bapak Dr. Romi Faisal Mustafa MPD, dan yang kami hormati Bapak Diki Muhammad Haidir MPD, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Kami dari kelompok 4 akan membahas materi ketiga, yaitu mengenai variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, validitas, dan reliabilitas. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama ada Dila Delia Novita sebagai pemateri pertama, yang kedua ada Syifa Nurhidayati sebagai pemateri kedua, yang ketiga ada Elmira Aulia Rahmas sebagai pemateri ketiga, dan yang keempat ada saya sendiri sebagai moderator sekaligus pemateri keempat. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas yaitu pertama dan kedua, yaitu mengenai variabel penelitian dan definisi operasional yang akan dibahas oleh Dila Delia. Materi ketiga yaitu mengenai teknik pengumpulan data yang akan dibahas oleh Syifa Nurhidayati. Materi keempat yaitu mengenai instrumen penelitian yang akan dibahas oleh Elmira Aulia Rahma, dan yang terakhir ada validitas dan reliabilitas yang akan dibahas oleh Pramestia. Langsung saja kepada pemateri pertama, Dila Delia Novita, kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Delia Novita, NPM 182154100. Sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai variabel penelitian dan juga definisi operasional. Yang pertama mengenai variabel penelitian. Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dinamakan variabel karena ada variasinya. Misalnya berat badan seseorang dapat dikatakan variabel karena berat badan sekelompok orang itu bervariasi antara satu orang dengan yang lain. Nah, demikian juga variabel persepsi. Persepsi dapat juga dikatakan sebagai persepsi dari orang yang bervariasi. Jadi, kalau peneliti akan memilih variabel penelitian, baik yang dimiliki orang maupun bidang kegiatan dan keilmuan tertentu, maka harus ada variasinya. Untuk dapat bervariasi, maka penelitian harus dilakukan pada sekelompok sumber data atau objek yang bervariasi. Nah, dengan kata lain, variabel penelitian juga didefinisikan sebagai suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Selanjutnya materi mengenai macam-macam variabel. Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, maka variabel dibedakan menjadi beberapa macam variabel. Yang pertama, ada variabel independen atau variabel bebas. Adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya perubahan pada variabel dependen atau variabel terikat. Nah, variabel bebas ini nantinya akan mempengaruhi hasil dari variabel terikat. Kemudian yang kedua adalah variabel dependen atau variabel terikat, merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, jika tadi variabel bebas adalah yang mempengaruhi variabel terikat, maka variabel terikat ini adalah yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Contohnya adalah komitmen kerja dengan produktivitas kerja. Komitmen kerja termasuk dalam variabel bebas karena mempengaruhi terhadap produktivitas kerja. Nah, sedangkan produktivitas kerja termasuk variabel terikat karena merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas yang berupa komitmen kerja tadi. Nah, selanjutnya adalah variabel moderator. Variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi, baik memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel independen dengan dependen. Contohnya itu, misalnya yang tadi mengenai komitmen kerja dan juga produktivitas kerja. Nah, produktivitas kerja ini, hasil dari produktivitas kerja ini tentunya dapat dipengaruhi juga oleh variabel moderator. Misalnya, variabel moderator itu lingkungan kerja yang baik. Nah,
lingkungan kerja yang baik ini akan memperkuat variabel terikat produktivitas kerjanya. Nah, jadi fungsi dari variabel moderator ini bisa memperkuat atau bisa memperlemah. Nah, jika misalnya lingkungan kerjanya buruk, maka dapat memperlemah produktivitas kerja atau variabel terikatnya. Selanjutnya adalah variabel intervening. Nah, adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Contohnya adalah saat kita akan meneliti mengenai pengaruh penghasilan terhadap harapan hidup. Tentunya kita tidak dapat langsung mengukur bagaimana harapan hidup. Nah, untuk dapat diukur, kita memerlukan variabel intervening berupa gaya hidup. Nah, kita mengukur gaya hidupnya agar kita mengetahui nanti hasil dari harapan hidupnya. Kemudian, yang kelima adalah variabel kontrol. Adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol sering digunakan oleh peneliti jika akan melakukan penelitian yang bersifat membandingkan. Nah, dalam singkatnya itu, variabel kontrol ini variabel yang dibuat sama atau dihomogenkan. Nah, misalnya kita akan meneliti mengenai pengaruh tingkat pendidikan terhadap keterampilan mengetik. Nah, contohnya itu variabel bebasnya adalah pendidikan SMA dan SMK. Kemudian variabel terikatnya adalah keterampilan mengetiknya tadi. Nah, pengaruh dari pendidikan SMA, jenjang pendidikan dengan keterampilan mengetik ini dapat dipengaruhi juga oleh variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini variabel yang dibuat sama. Seperti naskahnya dibuat sama, tempatnya dibuat sama, mesin tiknya dibuat sama. Jadi sehingga nanti hasil pengaruh dari kedua ini itu dari pengaruh dari variabel bebas dan juga variabel terikatnya itu lebih pasti gitu, karena si variabel-variabel kontrolnya itu dibuat sama dan juga akan mengurangi pengaruh dari faktor-faktor luar yang tidak diteliti. Materi selanjutnya mengenai definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi yang rumusannya didasarkan pada sifat-sifat atau hal-hal yang dapat diamati. Definisi operasional merupakan definisi yang rumusannya menggunakan kata-kata yang operasional, sehingga variabelnya bisa diukur. Agar variabel dapat diukur dengan menggunakan instrumen atau alat ukur, maka variabel harus diberi batasan atau definisi yang operasional. Definisi operasional ini penting dan diperlukan agar pengukuran variabel atau pengumpulan data variabel itu konsisten antara sumber data atau responden yang satu dengan responden yang lain. Di samping variabel harus didefinisi operasionalkan, juga perlu dijelaskan cara atau metode pengukuran, hasil ukur atau kategorinya, serta skala pengukuran yang digunakan. Manfaat dari definisi operasional ini adalah untuk mengidentifikasi kriteria yang dapat diobservasi sehingga memudahkan observasi atau pengukuran terhadap variabel. Definisi operasional memiliki beberapa tipe. Yang pertama adalah definisi operasional tipe A. Disusun didasarkan pada operasi yang harus dilakukan sehingga menyebabkan gejala atau keadaan yang didefinisikan menjadi nyata atau dapat terjadi. Contohnya itu misalnya variabel konflik. Didefinisikan sebagai keadaan yang dihasilkan dengan menempatkan dua orang atau lebih pada situasi di mana masing-masing orang mempunyai tujuan yang sama, tetapi hanya satu orang yang akan dapat mencapainya. Yang kedua adalah definisi operasional tipe B. Disusun didasarkan pada bagaimana objek tertentu yang didefinisikan dapat dioperasionalisasikan, yaitu berupa apa yang dilakukannya atau apa yang menyusun karakteristik-karakteristik dinamisnya. Nah, contohnya itu misalnya variabel orang pandai. Orang pandai ini dapat didefinisikan sebagai seseorang yang mendapatkan nilai-nilai tinggi di sekolahnya. Kemudian ada definisi operasional tipe C. Disusun didasarkan pada penampakan seperti apa objek atau gejala yang didefinisikan tersebut, yaitu apa saja yang menyusun karakteristik-karakteristik statisnya. Contohnya adalah variabel orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir baik, sistematis, dan mempunyai kemampuan menghitung secara cepat. Nah, kemudian mengenai langkah membuat dan contoh definisi operasional.
Dalam membuat definisi operasional, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengembalikan variabel penelitian ke bentuk awal, yaitu konsep dari penelitian itu. Peneliti harus mendefinisikan konsep penelitian yang sesuai dengan definisi-definisi yang telah diberikan oleh para ahli yang relevan dengan konsep penelitiannya. Misalnya, variabelnya adalah tingkat pendidikan ibu. Nah, tingkat pendidikan ibu ini didefinisikan, tetapi definisinya itu harus sesuai dengan konsep dari penelitian kita. Nah, tingkat pendidikan ibu misalnya didefinisi operasionalkan sebagai jenjang formal tertinggi yang sedang atau pernah diikuti oleh ibu saat penelitian berlangsung dengan melihat ijazah terakhir atau ditanyakan langsung oleh pewawancara kepada respondennya. Nah, cara ukurnya itu dengan wawancara dan juga observasi. Alat ukurnya melalui kuesioner dan juga ijazah. Nah, hasil ukurnya itu jika kurang dari SMP maka dikategorikan rendah. Jika lebih dari SMP maka dikategorikan tinggi. Nah, kategori ini atau hasil ukur ini dapat kita lihat pada literatur. Skala ukurnya adalah ordinal. Nah, selain itu ini juga adalah contoh dari definisi operasional yang meliputi biasanya dibentuk dalam tabel dan meliputi variabelnya apa, kemudian definisi dari variabelnya itu, cara ukurnya bagaimana, alat ukurnya apa, hasil ukurnya bagaimana, dan skalanya apa. Nah, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya yang telah memaparkan materi. Saya, Syifa Nurhidayati, akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan tekniknya, pengumpulan data terdiri dari yang pertama, wawancara atau interview. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrumen sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpul data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur, atau material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara tidak terstruktur, peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh responden. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan. Wawancara yang baik dilakukan dengan face-to-face maupun yang menggunakan pesawat telepon akan selalu terjadi kontak pribadi. Oleh karena itu, pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat
kapan dan di mana harus melakukan wawancara agar data yang diperoleh akan lebih lengkap dan valid. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan apabila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka. Dapat diberikan secara langsung kepada responden atau dikirim melalui jasa pengiriman atau internet. Ada beberapa prinsip dalam penulisan angket. Yang pertama, isi dan tujuan pertanyaan. Apakah isi pertanyaan tersebut merupakan bentuk pengukuran atau bukan? Kalau berbentuk pengukuran, maka dalam membuat pertanyaan harus teliti. Setiap pertanyaan harus disusun dalam skala pengukuran dan jumlah itemnya mencukupi untuk mengukur variabel yang diteliti. Yang kedua, bahasa yang digunakan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan kuesioner harus disesuaikan dengan kemampuan berbahasa responden. Jika sekiranya responden tidak dapat berbahasa Indonesia, maka angket tersebut atau kuesioner tersebut jangan disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang digunakan dalam angket harus memperhatikan jenjang pendidikan dan keadaan sosial budaya responden. Yang ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan. Tipe pertanyaan dalam kuesioner dapat terbuka atau tertutup dan bentuknya dapat menggunakan kalimat positif atau negatif. Pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang mengharapkan responden untuk menuliskan jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal. Contoh pertanyaannya sebagai berikut. Bagaimanakah tanggapan Anda terhadap pendidikan saat ini? Sedangkan pertanyaan tertutup adalah pertanyaan yang mengharapkan jawaban singkat atau mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang telah tersedia. Pertanyaan tertutup akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan juga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data terhadap seluruh angket yang telah terkumpul. Pertanyaan atau pernyataan dalam angket perlu dibuat dalam kalimat positif dan negatif agar responden dalam memberikan jawaban setiap pertanyaan lebih serius dan tidak mekanistis. Yang keempat, panjang pertanyaan. Pertanyaan dalam angket sebaiknya tidak terlalu panjang, sehingga akan membuat jenuh responden yang mengisinya. Bila jumlah variabel banyak, sehingga memerlukan instrumen yang banyak, maka instrumen tersebut dibuat bervariasi dalam penampilan, model skala pengukuran yang digunakan, dan tata cara mengisinya. Yang kelima, urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan dalam angket dimulai dari yang umum menuju ke hal yang spesifik, atau dari yang mudah menuju ke hal yang sulit atau diacak. Hal ini perlu dipertimbangkan karena secara psikologis akan memengaruhi semangat responden untuk menjawab. Jika pada awalnya sudah diberi pertanyaan yang sulit atau yang spesifik, maka responden akan tidak bersemangat untuk mengisi angket yang telah mereka terima. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik apabila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga dengan objek-objek alam yang lainnya. Sutrisno Hadi tahun 1986 mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.
Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan apabila penelitian tersebut berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi partisipan observation atau observasi berperan serta dan non-participan observation atau observasi tidak berperan serta. Observasi berperan serta. Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. Dengan observasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Yang kedua, observasi non-partisipan. Dalam observasi non-partisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Pengumpulan data dengan observasi non-partisipan ini tidak akan mendapatkan data yang mendalam dan tidak sampai pada tingkat makna. Makna ini adalah nilai-nilai di balik perilaku yang tampak, yang terucapkan, dan yang tertulis. Kemudian, jenis-jenis observasi berdasarkan instrumentasi yang digunakan terbagi menjadi dua, yaitu observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi, observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Yang kedua, observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-rambu pengamatan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja membahas mengenai instrumen penelitian. Seperti yang kita tahu, prinsipnya meneliti itu melakukan pengukuran terhadap suatu fenomena, baik sosial maupun alam, maka oleh karena itu harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian itu biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi, instrumen penelitian itu merupakan semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Jadi, semua alat yang mendukung suatu penelitian itu bisa disebut sebagai instrumen penelitian. Instrumen-instrumen yang mengukur variabel dalam ilmu alam dan ilmu sosial itu pada saat ini sudah banyak tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Variabel dalam ilmu alam misalnya suhu, maka instrumen penelitiannya adalah termometer. Dalam ilmu sosial juga banyak terdapat instrumen-instrumen seperti mengukur sikap, IQ, bakat, dan lain-lain. Nah, dalam penelitian kualitatif, satu-satunya instrumen yang terpenting adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan data seperti tape, recorder, video, kaset, ataupun kamera. Nah, oleh karena itu, penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah peneliti sendiri. Maka peneliti itu juga harus divalidasi. Nah, bagaimana sih validasi terhadap peneliti itu? Validasi terhadap peneliti itu meliputi 1.
pemahaman metode penelitian kualitatif dari peneliti. Yang kedua, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti. Dan yang terakhir yaitu kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logikanya. Selanjutnya ada peneliti sebagai human instrument. Peneliti sebagai human instrument itu berfungsi menetapkan fokus penelitian, memiliki informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai kualitas data. Juga analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Nah, peneliti sebagai instrumen yang tadi disebutkan itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Kemudian ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatan. Kemudian untuk mengetes hipotesis yang ditimbulkan seketika. Kemudian selanjutnya yaitu manusia sebagai instrumen penelitian. Ya, hanya manusia sebagai instrumen yang dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan, perbaikan, ataupun perlakuan. Kemudian yang ketiga itu dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus. Yang terakhir yaitu ada peneliti sebagai alat PK dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidaknya bagi penelitian tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya yaitu ada langkah-langkah menyusun instrumen. Yang pertama itu mengidentifikasi variabel-variabel yang akan kita teliti, kemudian dijabarkan variabel yang sudah tadi kita identifikasi menjadi suatu dimensi-dimensi, terus kemudian mencari indikator dari setiap dimensi yang tadi sudah dibuat, kemudian mendeskripsikan kisi-kisi instrumen yang kemudian merumuskan item-item pertanyaan atau pertanyaan instrumen. Yang terakhir yaitu petunjuk pengisian instrumennya nanti akan seperti apa. Untuk selanjutnya yaitu peneliti sebagai instrumen di samping memiliki kelebihan-kelebihan juga mengandung beberapa kelemahan. Nah, kelebihan dan kelemahannya mungkin bisa kita lihat. Kelebihan peneliti sebagai instrumen yang pertama yaitu peneliti dapat langsung melihat, merasakan, dan mengalami apa yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Kemudian peneliti itu akan mampu menentukan kapan penyimpulan data telah mencukupi atau data telah jenuh dan penelitiannya akan dihentikan. Yang ketiga, peneliti dapat langsung melakukan pengumpulan data, menganalisisnya, melakukan refleksi secara terus-menerus, dan secara gradual itu membangun pemahaman yang tuntas terhadap suatu hal. Kemudian untuk kelemahannya sendiri, yang pertama itu tidak mudah menjaga objektivitas dan netralitas sebagai peneliti. Nah, keterlibatan subjek itu memang bagus dalam penelitian kualitatif, tetapi jika tidak hati-hati, peneliti itu akan secara tidak sadar mencampur adukan antara lapangan hasil observasi dan pikiran-pikirannya sendiri. Kemudian yang kedua itu ada pengumpulan data dengan cara menggunakan peneliti sebagai instrumen utama. Ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan peneliti dalam menulis, menganalisis, dan melaporkan hasil penelitian. Nah, peneliti juga harus memiliki sensitivitas atau kepekaan dan insight atau kita sebut saja wawasan untuk menangkap simbol-simbol dan makna yang tersembunyi. Nah, pada penelitian ini
Lyotard tahun 1989 mengatakan lantaran pengalaman belajar ini sifatnya sangat pribadi, peneliti seringkali mengalami kesulitan untuk mengungkapkannya dalam bentuk tertulis. Yang ketiga yaitu ada peneliti harus memiliki cukup kesabaran untuk mengikuti dan mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada subjek yang ditelitinya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, penelitian dianggap selesai jika kesimpulan telah diambil dan hipotesis telah diketahui statusnya. Itu diterima atau ditolak. Nah, tetapi penelitian kualitatif itu harus siap dengan hasil penelitian yang bersifat plural atau beragam, sering tidak kita duga sebelumnya, dan hasilnya itu ditentukan kapan selesainya. Nah, jadi ada jangka waktunya. Nah, kemudian mungkin rencana waktu itu bisa dibuat, tetapi ketepatan jadwal atau pada pelaksanaannya itu dalam penelitian kualitatif tidak mungkin dicapai seperti dalam penelitian kuantitatif. Nah, jika dalam penelitian kualitatif itu tadi instrumen penelitinya adalah peneliti itu sendiri, maka dalam penelitian kuantitatif instrumen itu harus dibuat dengan menjadi perangkat yang independen dan dari peneliti. Peneliti juga harus mampu membuat instrumen sebagus mungkin, apapun instrumennya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan saya langsung serahkan kepada pemateri setelahnya. Terima kasih, mohon maaf. Baik, selanjutnya ada materi terakhir, yaitu mengenai validitas dan reliabilitas. Jika suatu penelitian terdapat data yang bernilai, maka alat ukur yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut harus valid dan reliable. Nah, menurut Sugiono, 2015, perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliable dengan instrumen yang valid dan reliable. Nah, di sini yang pertama ada mengenai hasil penelitian yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang valid yaitu bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Misal, kalau dalam objek yang diteliti berwarna merah, tetapi data yang terkumpul memberikan data berwarna putih, maka hasil penelitian tersebut dikatakan tidak valid. Nah, yang kedua ada hasil penelitian yang reliable, artinya bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Nah, contohnya kalau dalam objek diteliti kemarin berwarna merah, namun di waktu yang lain juga tetap berwarna merah, maka disebut data itu yaitu reliable. Yang kedua, yaitu setelah tadi membahas hasil penelitian yang valid dan reliable, nah sekarang kalau yang membedakan adalah instrumen yang valid dan reliable. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Kita ambil contoh, meteran valid digunakan untuk mengukur panjang dengan teliti. Valid karena memang meteran adalah alat ukur panjang, tapi meteran tersebut dapat dikatakan tidak valid jika mengukur berat. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu instrumen yang reliable, yaitu instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Namun, instrumen yang reliable belum tentu valid. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai validitas. Sebelumnya, sebelum berbicara mengenai validitas, kalian mungkin sudah pernah mendengar gitu ya pada mata kuliah evaluasi saat dulu, yaitu mengenai instrumen. Nah, instrumen itu kan seperti ada instrumen tes dan non-tes. Instrumen tes itu yang mengukur seperti prestasi belajar
dan non-tes itu lebih ke sikap. Nah, dalam instrumen itu khususnya instrumen yang baik itu harus valid dan reliable. Nah, instrumen yang valid itu harus memiliki validitas internal dan eksternal. Validitas internal yaitu bila kriteria yang ada dalam instrumen itu sendiri telah mencerminkan apa yang telah diukur. Jadi kriterianya itu ada di dalam instrumen itu sendiri. Nah, kalau validitas eksternal, bila kriteria di dalam instrumen tersebut disusun berdasarkan fakta-fakta empiris yang telah ada. Selanjutnya, ada pengujian validitas instrumen. Nah, pengujian validitas instrumen ini terdapat 3. Nah, yang pertama, pengujian validitas konstruksi. Nah, pengujian ini dapat digunakan pendapat dari ahli atau judgment experts, yang maksudnya instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Nah, yang kedua ada pengujian validitas isi atau content validity. Nah, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Instrumen yang harus mempunyai validitas isi adalah instrumen yang berbentuk tes yang sering digunakan untuk mengukur prestasi belajar dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Selanjutnya ada pengujian validitas eksternal. Nah, pengujian ini diuji dengan cara membandingkan yang bertujuan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Selanjutnya yaitu mengenai reliabilitas. Telah dijelaskan juga sebelumnya bahwa uji instrumen reliabilitas ini berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, reliabilitas juga ada 2, yaitu secara eksternal dan secara internal. Nah, untuk secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes retest atau stability, di mana dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Yang kedua ada ekuivalen. Ekuivalen ini adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Lalu yang terakhir ada gabungan keduanya, yaitu dilakukan dengan mencobakan 2 instrumen ini beberapa kali ke responden. Lalu yang kedua ada secara internal. Nah, pengujian ini dapat dilakukan sekali saja dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Nah, teknik-teknik tertentu ini yang pertama ada dapat menggunakan rumus Spearman-Brown. Di sini sudah tertera yang pertama yaitu untuk mencari reliabilitas internal seluruh instrumen atau RI, yaitu 2RB, di mana RB adalah korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua per 1 ditambah RB. Yang kedua ada rumus Kuderi-Carlson, yaitu RI sama dengan K per K min 1 dikali SI kuadrat dikurangi sigma PIK QI dibagi ST kuadrat. Nah, di sini ada keterangannya untuk K apa, PI apa, QI apa, dan lain-lainnya. Lalu ada rumus KR21, yaitu RI
sama dengan K per K min 1 dikali 1 dikurangi M dikali K kurangi M per K dikali S kuadrat. Nah, yang terakhir ada analisis variance Hoyt. Nah, analisis ini yaitu rumusnya RI sama dengan 1 per MK atau min kuadrat kesalahan dibagi min kuadrat antara subjek. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika kami, khususnya saya, masih keliru dalam mengkaji. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan agar bisa nanti didiskusikan bersama. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.